Jika tempe busuk diolah jadi penyedap rasa alami, terutama untuk sambal letok di Kota Ngawi, rasa asam tahu gejrot jadi ciri khas dari pabrik tahu asli Cirebon. Lantas, apa rahasia yang bikin makanan busuk dan asam justru malah disukai? Yes, kalian nggak akan percaya, ada kuliner khas Kota Ngawi, Jawa Timur menggunakan tempe busuk atau istilah mereka tempe semangit sebagai bahan utamanya. Namanya sambal letok. Katanya nih, tanpa tempe busuk tak akan ada yang namanya sambal letok. Warung Sego Letok Mbah Jan di Ngawi, salah satu pelopor letok. Sudah lebih dari setengah abad menjual olahan tempe busuk. Nyatanya, warung makan sederhana ini tak pernah gagal membuat pelanggannya selalu ramai berdatangan. Tapi memang harus, Bu, kalau letok itu pakai tempe bosok. Harus. Memang bahan pokoknya letok itu tempe bosok. Nggak bisa pakai tempe yang biasa. Bisa, cuma nanti rasanya lain, nggak enak. Berarti kalau nggak ada ini, Ibu? Saya mending nggak bikin letok, nggak jualan. Kalau nggak ada tempe bosok? Iya. Pantesan aja pembelinya ramai terus. Bahkan gak sedikit yang rela antri, nungguin sambal letoknya matang tuh. Sebentar, coba deh perhatiin. Pincuk yang dipakai sebagai tempat makannya bukan dari daun pisang, tapi pakai daun jati. Kira-kira kenapa ya? Kita selalu pakai daun jati, Mas. Karena untuk di daerah Ngawi ini tanahnya terkenal kapur, padas, itu sangat cocok untuk tanaman jati. Selain diambil kayunya buat bangunan rumah, ini daunnya juga dimanfaatkan untuk ya bungkus nasi gini. Daun jati yang masih muda masih banyak mengandung aromatik alami. Sehingga ketika daun jati muda terkena suhu panas, maka aroma khasnya akan keluar tanpa merusak aroma dan rasa makanannya. Tak heran nasi sambal letok yang disajikan dengan wadah piring atau plastik rasanya akan berbeda dengan yang dibungkus dengan daun jati. Tapi sepertinya Deka masih penasaran nih, dari mana sebenarnya asal-muasal letok dan siapa orang yang pertama punya ide mengolah bahan limbah jadi makanan lezat kayak gini. Awal mulanya saya penasaran sebenarnya letok itu dari siapa yang ngajarin? Kalau untuk letok itu dulu ini warisan dari orang tua saya. Sedangkan orang tua saya itu juga warisan dari orang tuanya juga. Orang tuanya juga warisan dari orang tuanya. Jadi asal mulanya tuh benar-benar dari nenek moyang. Bu Atik, generasi kedua yang melanjutkan usaha orang tuanya, mengaku sama sekali tak pernah mau mengubah resep aslinya. Bahkan untuk tempenya, ia tetap menggunakan satu jenis saja dari supplier langganan Mbah Jan sejak dulu, selama lebih dari 25 tahun demi menjaga kualitas dan keautentikan rasa asli letoknya. Selain tempe yang jadi bahan utamanya, ada bahan lain yang juga jadi rahasia kelezatan letok, yakni kencur dan daun jeruk. Rempah inilah yang berfungsi sebagai penyeimbang rasa hingga tempe busuk yang awalnya bau menyengat berubah jadi nikmat. Ini ternyata jadi kuncinya juga sih, rahasia dari letok Ngawi. Nih, teksturnya tuh udah jadi kayak pasta dia. Udah lembut ya, Mbak ya. Dia selagi panas setelah direbus itu harus langsung ditumbuk sampai halus. Nah, kalau udah kayak gini, ini belum ditambahin bumbu ya. Bener-bener masih tempe bosok aja ditumbuk sampai halus. Nanti akan dimasukkan ke air bekas rebusan bumbu-bumbu rempah tadi ya. Semua bahan direbus dengan menggunakan santan kelapa kental. Biasanya satu butir kelapa cukup untuk satu panci ukuran sedang. Jauh-jauh. Oh iya, ciri khas sambal letok warung Mbah Jan Ngawi adalah penambahan jeroan sapi rebus seperti babat, paru, dan iso supaya rasanya lebih mantap. Wah, percaya nggak? Ini aroma menyengat tempe busuk sama sekali sudah nggak kecium lagi loh. Yang ada sekarang malah aroma sedap yang bikin nafsu makan meningkat. Ini tuh sebenarnya dibilang sambal letok ya, Bu ya. Jadi bukan sayur meskipun berkuah-kuah, ternyata ini adalah sambal karena kata Ibu sejenis dengan sambal pecel. Nah, orang-orang bisa menikmati letok atau sambal letok ini dengan nasi aja atau bisa dicampur dengan sambal pecel atau urap kayak gitu. Nah, itu bisa dikombinasikan. Enak, unik. Bicara soal sambal letok, ada yang serupa tapi tak sama nih. Secara tampilan memang hampir mirip. Namanya sambal tumpang khas Madiun.
Di Kota Madiun ada warung legendaris nasi pecel sambal tumpang Mak Ninong yang sudah eksis hampir setengah abad. Jadi sebenarnya apa sih bedanya sambal tumpang dengan sambal letok? Itu medem, tempenya tempe medem, belum bosok. Bedanya itu bosoknya banyak, nggak pakai kencur. Kalau ini nggak pakai kencur. Nggak pakai kencur. Iya. Ternyata beda nih tempe yang dipakai untuk apa namanya sambal tumpang Sambal itu tumpang. medem dan ini Medem. masih cocok untuk dibuat tempe goreng sih, belum Iya, bau ya. iya. Bumbunya pun sama sekali tidak menggunakan kencur dan daun jeruk, malah lebih kuat rasa bawang dan cabenya. Dari cara memasaknya, sambal tumpang hampir sama dengan letok. Bedanya, kalau sambal tumpang, tempe yang sudah dihaluskan ditumis dulu sebentar, baru kemudian dicampur bumbu rempah halus dan direbus bersama santan kental. Sedangkan rasanya, sambal tumpang cenderung lebih pedas asin, sedangkan sambal letok rasanya gurih manis. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, ada aroma asam unik dari tahu gorengnya. Bahkan ada yang menyebut, jika tak asam, maka bisa dipastikan tahu gejrot itu bukanlah asli Cirebon. Dengan proses meracik yang mudah dan cepat, tahu gejrot memang kerap disantap hanya untuk sekedar menunda rasa lapar. Tetapi uniknya, rasa asam yang dihasilkan tahu goreng bukanlah tanda basi, tetapi memang langsung dari pabrik tahu asli Cirebon. Barunya juga kayak gini, Oh, masih gitu. anget-anget baunya. Ini padahal baru ya. Iya. Ini memang ciri khasnya selalu dengan aromanya ya? Iya. Ini yang apa sih emang ciri khas Cirebon ini begini. Yang bau. Emang ada pedagang tahu gejrot lain kalau yang nggak asli Cirebon tahunya seperti apa? Iya, nggak bau gitu, kurang enak, dalamnya kopong gitu. Oh, kayak tahu-tahu goreng biasa gitu. Oh, berarti yang justru yang gini yang asli Cirebon. Rata-rata penjual tahu gejrot asli Cirebon tak pernah menggoreng sendiri tahunya. Mereka langsung membeli dari pabrik dalam kondisi siap olah menjadi tahu gejrot. Menariknya, aroma asam tahu memang sangat klop jika sudah tersiram kuah cuka dan bumbu pedas. Ternyata salah satu tips atau cara untuk mendeteksi bahwa tahu gejrot ini asli Cirebon, selain gerobaknya, ternyata kata ibunya ini nih. Sumpah ini baunya asem banget sih. Ini ya Bu, kenceng ya Bu ya. Tapi pas dimakan nanti enak Bu. Ih, asem banget loh. Saya cobain ya Bu satu ya. Dalamnya nggak kopong. Enak sih. Ya udah, saya pesen satu ya, satu porsi. Meski punya aroma dan rasa yang cukup tajam, banyak dari pelanggan memang sengaja membeli tahu gejrot asli Cirebon demi menikmati sensasi asam yang unik. Tak bisa dipungkiri, jika sudah cinta, sedikit rasa berubah pun pasti akan terasa. Penasaran, kami pun datang langsung ke pembuat tahu khas Cirebon untuk memastikan fakta tahu asam. Baru sampai di depan pabrik, aroma khas tahu gejrot benar-benar langsung tercium. Meski bentuknya terlihat sama dengan tahu lainnya, tahu khusus untuk gejrot tidak dijual di pasar ataupun dikonsumsi untuk rumahan. Artinya, semua tahu di sini memang diproduksi khusus untuk tahu gejrot. Aduh, Iya. kenapa ya Pak? Udah, Kok selalu baunya kenceng banget gini? Dari zaman nenek moyang udah baunya begitu ya. Oh, Nggak tahu kenapa itu harus. memang Mungkin perbedaan ciri khasnya begitu. ciri khasnya. Dari beberapa catatan, aroma asam yang melekat pada tahu gejrot memang sengaja dibuat sebagai bahan pengawet alami. Aroma asam menandakan kehadiran senyawa asam organik yang penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri pemusuk dan patogen. Ciri khasnya biar asam itu dari pembuburan, dari diambil lacinya, buang ampasnya. Ini yang diambil lacinya itu dicampurnya pakai air fermentasi. Jadi air yang kemarin buat besok, air yang besok buat lusa gitu. Oh, Jadi selalu gitu ya? Sehari sudah. sebelumnya sudah dipersiapkan untuk besoknya lagi. Betul. Kenapa nggak pakai air yang baru atau mungkin biar tahunya biar baru nggak bau gini kenapa? Kalau air yang baru nggak jadi, pernah. Kalaupun sama-sama air itu harus asam. Contoh ini ya, jadi pakai air asam dari tempe. Jadi cuman tahunya nggak bisa mekar, nggak mau ngambang-ngambang. Jadi masih di dalam aja di bawah. Oh, nggak mau naik gitu Iya ya Pak? Ya? betul.
Selain berfungsi menjadi bahan pengawet alami, fermentasi asam tahu juga menjadi kuncian rasa tahu gejrot yang khas dan otentik. Tahu biasanya tak akan bisa mengeluarkan rasa yang lezat ketika bertemu racikan kuah tahu gejrot. Pak, kenapa sih kok asam bau tahunya itu kok hilang kalau udah kecampur bumbu ini? Kenapa? Terutama bawang ini. Bawang baunya lebih menyengat lagi. Jadi kalahnya di bumbu. Oh, jadi bawang. dinetralin sama si bawang. Kuncian rasa tahu gejrot justru terletak pada kuah asamnya. Memakai jenis tahu apapun tetap bisa menjadi kudapan ala tahu gejrot jika disandingkan dengan kuah asam khas dan bumbu cabai rawit bawang mentah. Penggunaan tahu asam ataupun tahu biasa dinilai tidak mempengaruhi cita rasa tahu gejrot.